Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Acara syukuran Hari Bayangkara ke-74 1 Juli 2020 dimulai. Yang terhormat Bapak Bupati Nabire yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Bupati Dogiai, yang kami hormati Bapak Kapolres Nabire, yang kami hormati Bapak Kapolres Intan Jaya, yang kami hormati Dandim 1705 Paniai, yang kami hormati Kajari Nabire atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Nabire atau yang mewakili, yang kami hormati Danyon 753 Rider, yang kami hormati Dan Densipur 12 OHH Nabire, yang kami hormati Danyon Brimob Nabire, yang kami hormati Dan Posal Nabire, yang kami hormati Dan Subdenpom Nabire, dan bapak-bapak para bayangkara yang kami banggakan, serta seluruh bapak ibu tamu undangan yang berbahagia. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Kemana hujan itu turun, tidak pernah dia kembali ke tempat dari mana dia datang, tapi dia akan mengairi bumi ini dan memberikan kehidupan bagi kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, waktu ini bergerak terus, tidak pernah terlelap. Setiap detik begitu berharga, setiap perjalanan selalu melahirkan setiap peristiwa, dan setiap peristiwa mempunyai arti dan makna bagi mereka yang mengalaminya, mensyukurinya. Oleh sebab itu, puja dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, karena Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Keindahan hari ini bukan karena mentari yang sudah menampakkan dirinya di balik jendela timur dan menghadirkan siang disertai hujan, tapi karena kasih Tuhan sajalah yang telah menyertai kita sekalian, sehingga telah memperkenankan kita untuk memasuki hari Rabu pertama di bulan Juli, di hari yang ke-183 di pekan yang ke-26, tanggal 1 ke-7 di tahun 2020. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak Ibu undangan dan hadirin siang hari ini merupakan satu kehormatan, penghargaan dan kebahagiaan yang akan dijadikan kenangan yang tidak akan dilupakan oleh keluarga besar Polri, Polda Papua, Polres Nabire yang berbahagia karena 74 tahun sudah perjalanan pengabdian mereka bagi bangsa dan negara ini. Bapak Ibu undangan dan hadirin, ada pun acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Nabire, kemudian pemberian penghargaan, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden, kemudian pembacaan SK Kapolri, kemudian pembacaan SK Kapolres Nabire, sambutan Kapolres Nabire, pemotongan tumpen, doa dan istirahat. Bahwa duka negeri kita, duka bumi pertiwi, tetapi hari ini Bayangkara sedang berbahagia dengan memasuki usia ke-74. Sebagai wujud syukur, kita berkumpul walau di tengah kesederhanaan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan untuk mengefektifkan waktu, mari kita sejenak pusatkan perhatian kita untuk mendengarkan sambutan Bapak Bupati Nabire yang akan dibacakan oleh Bapak Wakil Bupati Nabire. Kepada Bapak Amirullah Hasim, Esos MSI, dengan hormat disilakan. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Dogiai, yang terhormat Saudara Kapolres Intan Jaya, yang saya hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Saudara Komandan Batalion Raider 753 Agrofira Taman Nabire, Saudara Komandan Brimob Batalion C, Saudara
Komandan Detasemen Seni Tempur 12 OHH, para perwira TNI Polri, ibu-ibu Bayangkara, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, karunia, serta hidayahnya lah kita semua bisa berada di tempat ini dalam rangka menghadiri dan merayakan Hari Bayangkara yang ke-74 Kepolisian Republik Indonesia. Saya menyampaikan selamat merayakan Hari Bayangkara yang ke-74 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih khusus kepada Kepolisian Resor Nabire. Hari Bayangkara ini kita maknai sebagai momentum untuk mensyukuri perlindungan Tuhan dalam karya dan pengabdian Polri kepada nusa dan bangsa serta kepada masyarakat, sekaligus sebagai momentum untuk refleksi bagi insan Polri untuk menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat kita di Kabupaten Nabire sebagaimana yang telah tercipta selama ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Kapolres Kabupaten Nabire dan jajarannya, yang mana telah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Nabire atas dukungan yang penuh dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Nabire sehingga sampai saat ini masih dapat terkendali. Saya yakin kerjasama dan koordinasi yang tercipta selama dapat kita pertahankan untuk memastikan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas politik, serta sama-sama kita memastikan dan merawat 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pak Kapolres, para hadirin undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya meminta kepada seluruh jajaran kepolisian Kabupaten Nabire untuk terus secara bersama-sama melanjutkan upaya-upaya yang kita lakukan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan mengamankan pesta demokrasi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nabire yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin berpesan dan yakin bahwa jajaran Kepolisian Nabire akan terus meningkatkan dan mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis serta modern, mudah dan cepat sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini. Saya juga yakin bahwa profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum dan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat yang telah ditunjukkan dan tercipta selama ini akan terus dilaksanakan ke depan. Terakhir, saya yakin dan harapkan agar kita terus memperkuat koordinasi pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial masyarakat kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan 24 Polisi Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong kita
dalam karya dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu. Salam kebajikan. Nabire 1 Juli tahun 2020. Bupati Nabire Bapak Isyasdo Esos MAP. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama sambutan Bupati Nabire yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Bupati. Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, memang mereka tidak menuntut apa-apa dari kita, tapi izinkanlah mereka untuk ada di negeri ini sebagai jembatan pembawa kabar kedamaian dan keamanan itu. Dan yakinlah bahwa semangat pengabdian mereka tidak pernah akan layu karena dibakarnya terik panas matahari ini, dan tidak akan hancur karena disirami oleh deras air hujan itu, karena mereka menyadari semua itu Tuhan yang telah buat bagi kita sekalian. Dari jerih lelah mereka tentu tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu negara ini memberikan penghargaan bagi mereka lewat penganugerahan Bintang Bayangkara Nararia bagi anggota Polri Polres Nabire yang telah berprestasi. Kepada anggota yang telah dipercayakan dan menerima tanda penghargaan ini, mengambil tempat. Mari kita ikuti pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 TK Tahun 2019 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia atas nama 1. Ibtu Imam Masturi Esos, 2. Ibtu Cornelis Maniawasi, 3. Ibda Suwarso, 4. Ibda Adi Prayitno SH, 5. Ibda Jumadil, 6. Ibda Brampi Latusai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019. Presiden Republik Indonesia tertanda Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon izin kepada Bapak Kapolres untuk maju mundur. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Nabire. Selanjutnya kita ikuti pembacaan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Resort Nabire nomor Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep 673/2020 tentang pemberian penghargaan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berprestasi.
Mohon izin untuk atas nama Bribtu Freebet Non Lohi untuk maju ke depan. Mohon izin kepada Bapak Kapolres Nabire untuk memberikan penghargaan kepada Bribtu Freebet Non Lohi. Selanjutnya kita ikuti pembacaan surat keputusan Kepala Kepolisian Resort Nabire. Keputusan Kepala Kepolisian Resort Nabire nomor Kep 17/6/2020 tentang pemberian penghargaan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi untuk Polres Nabire. Mohon izin untuk nama yang kami sebut untuk tampil ke depan. Nomor urut 1, nama Miftahul Huda. 2, Agus Setiawan. 3, Ahrul Azaz Subhi. Diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kontribusi, partisipasi dan kerjasama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resort Nabire dalam pengungkapan kasus pencurian di wilayah hukum Polres Nabire. Mohon izin untuk Bapak Kapolres Nabire untuk memberikan penghargaan kepada warga masyarakat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, itulah tadi penghargaan kepada Bayangkara dan juga masyarakat yang berpartisipasi membantu kelancaran tugas polisi yang ada di Kabupaten Nabire. Dan kami yakin dan percaya di tengah pandemi COVID-19, salah satu unsur dari anak negeri yang sangat merasakan dampak ini adalah bapak-bapak polisi. Saya yakin dan percaya keterlibatan aktif polisi tanpa mengenal lelah itulah yang menjadi tulang punggung berlangsungnya ataupun lancarnya penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire. Namun satu hal yang kami mau sampaikan bahwa kalau di tempat lain kita ada di COVID-19 itu melaksanakan rapid test, kalau saya mau nantang bapak-bapak mungkin mengikuti rapid test, saya ingin percaya bapak-bapak polisi 1-2 atau bahkan tidak ada yang positif, bahkan tidak perlu berlanjut ke swab test. Tetapi saya yakin dan percaya di antara bapak-bapak di tengah pandemi COVID ini kalau diikutkan tes tingkat stres yang tinggi dengan terpisahnya dengan keluarga ataupun istri, saya yakin dan percaya bapak-bapak polisi pasti banyak yang mengalami. Betul tidak Bapak Ibu? Oh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Kapolres tidak merasa ya. Ya, izin Bapak. Ya, itulah salutnya kita kepada abdi negara yang bernama polisi. Dan kita mengikuti acara selanjutnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, itulah hasil kerja Corona bin COVID-19. Dia ada menghadirkan ketakutan, tapi saya heran semua lembaga di negara yang kerja di rumah. Hanya TNI Polri saja yang kerja di kantor dan di luar. Mereka ada di segala tempat. Ya, aplaus. Luar biasa TNI dan Polri. Kalau mereka kerja di luar ini, kita semua menyimpan ini. Tapi kita bersyukur mereka tetap tersenyum di tengah badai. Itulah mereka. Sekalipun hujan, tapi mereka tetap tersenyum. Karena mereka menyadari setiap tetesan air hujan itu juga berasal dari awan yang gelap. Oleh sebab itu, kita akan dengar bersama sambutan dari Bapak Kapolres Nabire. Kepada Bapak dengan penuh kasih, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.
pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam situasi apapun kita yang hadir di sini diberikan kekuatan, kesehatan hingga dimampukan untuk mengikuti segala kegiatan. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Bupati Dogiai, Bapak Bupati Nabire, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil, Bapak Dandim, Kejaksaan Negeri Nabire Paniai, juga Bapak Danyon 753 yang dihadiri Pak Wadanyon, Pak Danyon C, kemudian Kepala Cabang BRI Nabire, perwakilan Dogiai Pak Bambang, kemudian dari rekan TNI Denpom Nabire Subdenpom, juga TNI Angkatan Laut dan Pos, pengurus Bayangkari ya yang sudah ditunjuk berarti memiliki kemampuan lebih ikut menghadiri kegiatan HUT 1 Juli ini. Kemudian seluruh rekan-rekan sekalian, Wakapolres, Kabak Kasat, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kiranya hari ini merupakan hari yang bahagia untuk kita semua, karena perjalanan 74 tahun kita lewati, tahun demi tahun Polri semakin baik. Saya akan membacakan amanat Bapak Presiden, karena tadi yang mengikuti hanya beberapa orang saja, hanya Forkominda secara virtual. Ada 7 penekanan dari Bapak Presiden terhadap Polri khususnya. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari Forkominda, lapisan masyarakat yang telah membantu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian khususnya Polres Nabire. Pun di masa pandemik ini ada sisi positif, sisi negatif dari situasi 3 bulan terakhir kalau saya boleh mengevaluasi. Dari sisi positifnya, masyarakat semakin cerdas tentang budaya hidup yang baik, budaya hidup yang bersih. Juga angka kriminalitas sangat menurun drastis, hampir 70%. Laka lantas menurun drastis di atas 50% dari bulan-bulan sebelumnya. Angka kematian di saat pandemi ini turun drastis juga. Ini kami dapatkan dari rumah sakit Nabire, kurang lebih hampir 40% kalau kita bandingkan 3 bulan sebelumnya. Artinya apa? Semakin pandemik, sebenarnya angka kematian itu semakin turun. Indikatornya masyarakat semakin cerdas untuk hidup berdampingan dan menghormati serta menghargai. Ini sisi positifnya. Kemudian lagi kegiatan-kegiatan masyarakat sangat tertib. Ya. Kenapa khususnya Kabupaten Nabire, Mepago, ada 5 kabupaten membawai Nabire, itu pengendalian COVID masih bisa kita kendalikan karena itu dukungan dari masyarakat. Masyarakat itu sendiri mengerti, mematuhi anjuran himbauan pemerintah. Ya, apabila kita bandingkan dengan kota-kota penyangga lainnya, Timika, Biak, Jayapura Kota, Jayapura, Merauke, Wamena, itu kota-kota penyangga. Terakhir kita Nabire relatif sangat baik dalam menangani COVID. Kemudian itu sisi positif. Sisi negatifnya, untuk beberapa kegiatan usaha agak sedikit terhenti, ya. Karena apa? Adanya pembatasan pergerakan barang maupun orang,
baik sejak dari udara maupun laut. Kita ketahui bersama Nabire ini kota penyangga 5 kabupaten, akses masuk itu bisa dari udara dan laut. Kemudian kalau dari udara diteruskan dengan jalan darat, semua sudah terkoneksi dan sangat baik infrastrukturnya. Kemudian yang negatif lagi, tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, terus terang memang itu sangat mengganggu kondisi kebatinan bagi orang-orang yang terpisah dengan keluarga. Bukan saya saja, seperti Kepala BRI, Ibu di sini? Tidak kan? Juga Kepala Bandara, dia curhat, aduh Bapak ini kapan dibuka akses bandara, tolong sampaikan Bupati, asosiasi kah? Semua sudah pada gelisah. Ketua pengadilan juga, ya, kecuali dinas, ya. Saya pun bisa hilang-hilang karena saya bisa meminjam pesawat dari rekan-rekan TNI, saya bisa numpang. Cuman ada beban tanggung jawab. Kalau saya tinggalkan, perginya bisa, pulangnya sulit nanti karena kita harus mengikuti jadwal penerbangan. Itu dari saya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat yang ada di Nabire. Baik, saya akan membacakan amanat Bapak Presiden. Ini terutama untuk rekan-rekan dari Polres agar mencermati dan memahami. Amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan ke-74 Hari Bayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta jajaran, Kapolri beserta jajaran, sesepuh, senior, dan para purnawirawan Polri, tokoh masyarakat dan tokoh agama, segenap anggota Polri di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pertama-tama perkenankan saya atas nama rakyat bangsa dan negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, pengorbanan dan sumbangsi saudara-saudara sekalian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dalam menegakkan hukum, serta dalam memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat selama ini. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk mendoakan para prajurit Polri yang gugur dalam tugas, agar diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kepada seluruh personel Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan cobaan yang berat. Kita harus selalu berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan, mulai dari jajaran Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek, sampai Babin Kamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat dalam mengajak masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Polri harus aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Tentu saja Polri juga harus tetap menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi tetap kondusif, aman, dan damai. Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama.
keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Kerjakan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat. Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintah untuk terus memperkuat sinergi satu sama lain. Saya minta pelaksanaan program penanganan COVID-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasinya sangat besar, yaitu 677,2 triliun rupiah, bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan. Aspek pencegahan penyalahgunaan anggaran tersebut harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah, segera diingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi dan ada mens reanya, maka harus segera ditindak. Silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini, tidak boleh ada satupun yang main-main. Walaupun saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi COVID-19, tetapi berbagai anggota strategis Polri tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Jadikan semua kelemahan menjadi kekuatan. Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang berimplikasi kontingensi, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Potensi ancaman stabilitas, keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020. Tugas pengamanan pernah dilakukan di pilkada serentak tahun 2017 dan 2019. Tetapi kali ini juga harus disertai dengan menjaga protokol kesehatan. Saya paham tugas ini tidaklah mudah. Namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, jaga kepercayaan, dan jaga kebanggaan sebagai anggota Polri. Kedua, terus lakukan reformasi diri secara total, bangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Bangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Ketiga, terus mantapkan soliditas internal, perkuat sinergi Polri dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keempat, terus terapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan, sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Keenam, terus jaga kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ketujuh, Polri harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian amanat saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai langkah kita untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah menjadi ras-ras sewa utama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta, 1 Juli 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sekian. Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Bapak Kapolres Nabire. Tuhan terus memberkati Bapak dalam menunaikan tugas sebagai bangsa dan negara. Jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan untuk menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, memang terkadang ada orang yang berkeberatan karena Tuhan menciptakan duri itu pada bunga mawar, tetapi ada yang memujinya karena menempatkan mawar di antara duri. Itulah tugas kepolisian, kadang dibenci tapi kadang dirindukan. Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti acara berikut ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita tiba pada acara pemotongan tumpeng sebagai simbol tanda syukur di Hari Bayangkara ke-74. Dan untuk acara pemotongan tumpeng, kami mohon perwakilan yang kami sebut namanya untuk mengambil tempat untuk menerima potongan tumpeng dari Bapak Kapolres Nabire. Yang pertama, kami mohon kesediaan Bribda Biharul Hardiasa, NRP 001 001 00 Badalmas Sat Samapta. Yang kedua, Bribda Grace Go, NRP 001 20038 Basat Binmas. Tumpeng dikirim masuk ke tengah sini. Kita tidak tahu dia masih tersembunyi di balik bunga teratai. Apa yang tersembunyi di balik bunga teratai itu mari bukan misteri bagi kita. Nanti kita lihat bersama-sama. Senyum manis karena kebahagiaan ini. Ya, mulai berjumpa mereka sudah 74 tahun mereka melayari samudra pelayanan ini, menatap badai dan tofan, tapi pada akhirnya tanah tempat tujuan itu pun terlihat hari ini, 1 Juli 2020. Iya, 74 bukan usia yang muda, 74 usia yang sudah dewasa, menandakan Polri semakin mempunyai peran di usianya yang semakin dewasa. Dirgahayu Bayangkara ke-74, jayalah Bayangkara seluruh Indonesia.
luar biasa. Jadi dalammu tidak pernah akan sia-sia, Tuhan akan memberkatinya. Dan kita tahu kalau manusia awam usia 74 mungkin sudah banyak yang berjalan dengan bantuan tongkat, berjalan tertatih-tatih. Tetapi bagi Polri usia 74 saya percaya bahwa Polri makin perkasa, makin gagah dan semakin berani. Luar biasa. Dia adalah membahagiakan orang lain. Izinkan mereka untuk melangkah dengan senyum yang penuh makna itu. Karena senyum tidak pernah membutuhkan biaya dan tenaga, tapi di dalamnya ada doa yang tulus bagi mereka. Kita melangkah pada cara berikut. Kita akan masuk dalam acara Ramadhan Republik Indonesia. Dan di hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih sayang dan perkenan-Mu, di hari ini kami boleh berusia yang ke-74 tahun. Bapa di surga, ini bukan karena kuat dan hebatnya kami selaku insan Bayangkara, tetapi ini bukti cinta kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam perjalanan tugas yang kepada kami dipercayakan. Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia di hari ini atas perkenan-Mu ya Bapak, kami boleh merayakan Hari Bayangkara yang ke-74 tahun. Kami mengaku sungguh ya Tuhan di hadapan-Mu, di sepanjang usia ke-74 tahun ini, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Kami mengaku kami belum sempurna di hadapan-Mu maupun di seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu di hari yang penuh berbahagia ini Tuhan, kami mohon Tuhan kasihani kami, ampuni kami akan segala hilaf dan salah kami di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab, agar semuanya itu tidak menjadi penghalang untuk kami boleh menerima pertolongan daripada-Mu di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat namun mulia ini.
Ya, inilah dia dengan langkah yang pasti berseri tersenyum senyum manis dari para mitra kita. Korps Luar biasa ya, menutup acara dengan suatu kegembiraan dan kejutan. Disangka-sangka dari Mohon izin Kapolres, kami mewakili Komandan Detasemen Seni Tempur 12 Polres Mana, Mayor Korps Seni, Fadil Sarjana Ekonomi, beserta seluruh prajurit petarung Korps Seni dari Nabire, Papua, Kodam 17 Cendrawasih mengucapkan Dinilai rakyat TNI Polri solid. rekan saya Denjipur OH 12 atas ucapan penghargaan dan apresiasi yang kepada kami. Semoga ke depan kita tetap solid dan semakin kuat bersinergi TNI Polri, khususnya Denjipur dengan Polres Nabire. Salam hormat saya kepada Komandan Mayor Fadil yang saat ini sedang mengikuti Sisko. Terima kasih. Siap.